menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami anak-anakmu dapat berkumpul di Google Meet ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kelas kami, berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah segala materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak asdos bisa menjadi berkat untuk teman-teman kami. Kiranya Engkau ampun segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Oke, kepada Afi, Yus, silakan. Baik, ini kelas B udah dapat kelompok semua ya? Belum siapa? Langsung aja diisi. Bentar aku share screen dulu. Nah, jadi kali ini kita akan pembagian topik tugas rancang akan diacak ya. Topiknya ada 7, yaitu rumah sakit, bengkel, vaksinasi, bank, kos-kosan, restoran, kamus. Bentar guys, ada banyak gangguan. Oke, lanjut. Ini nomor 1, kelompok 1 nggak ada kan, ini aku naikin ya. Yang 2 pindah 1. Ini aja deh. Aduh. Nanti aja. Kelompok 1 Rafli Syah Paristian, Wildan Pandu Pradana, Pandu Arya Dewangga. Ini waktunya gimana sih? Wheels-nya bukan itu. Gimana? Wheels-nya bukan itu yang kalau mau ngacak yang wheel satunya. Biasanya gimana sih? Wheels of names. Dulu aku pakai itu sih. Yang mana? Wheels of name. Wheels of Name. Nah, Oh, ini ya. yo. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 doang dia. Oke, mulai kelompok 1 dulu. Punya topik apa? Oke, jadi kelompok 1 dapatnya topik 3, yaitu vaksinasi.
Oh ya, ini satu topik bisa buat 4 kelompok ya. Kalau udah 4 berarti ganti. Nanti ada yang dapat topik lagi, ganti topik lain. Lalu sekarang kelompok 2 yaitu Stefanus Zakaria, Muhammad Yong, dan Dimas Pangestu. Jadi kelompok 2 dapat kos-kosan. Sekarang kelompok 3 yaitu Anselmus Damar, Dimas Satya, dan Konstantius. Topik 3 yaitu vaksinasi. Vaksinasi jadi udah 2 ya, kelompok 1 sama 3. Lalu ke kelompok 4 yaitu Kristina Mentari, Weni Kristiana, dan Gading Indrajati. Dapat topik 4 yaitu bank. Lalu eh, kelompok 5 yaitu Ceisa, Angelika, sama Kevin. Topik 2. Oke. Lalu kelompok 6 Joy Axel, Jeffrey Ricky, Veransa. Dapat topik 4 sama kayak kelompok 4 yaitu bank. Lalu kelompok 7 yaitu Lindon, Muhammad Brian, sama Muhammad Rocky Atta. Dapat topik 6. Topik 6 yaitu restoran. Lalu kelompok 8 Christian Dwi Nugroho, Cindy Vanessa, sama Gracilia. Dapat topik 6. Restoran. Lalu kelompok 9 Nicholas Indra Gesit sama Teis Huyo. Dapat topik 3 yaitu vaksinasi. Lalu 10 Ariel Ari sama Rofik. Dapat topik 4 yaitu bank. Lalu yang terakhir 12 Yusuf Herjuntioso. Dapat topik 6 restoran.
Jadi udah semua. Tadi vaksinasi 1, 2, 3, lalu kos-kosan 1, bank 1, 2, 3, restoran 2. Oke, jadi nggak ada yang lebih dari 4 ya. Nah, lalu TR-nya itu seperti apa? Ini aku kasih contoh, contohnya programnya langsung, yaitu ini aku udah ada 3 sih. Mana ya? Nah, ini aku kasih yang kamus dulu deh. Jadi kalian nanti buat tampilan login seperti ini terlebih dahulu. Sama passwordnya. Kalau salah, bakal ada warningnya. Bisa diulang pakai enter. Nah, kalau kamus tuh kayak gini. Jadi sistem informasinya tuh CRUD, lalu ada mencari kata, mengurutkan kata, ini pakai searching sama sorting. CRUD yang pertama yaitu tambah data, membuat data baru. Misalkan aku mau input 2 data. Misalnya kata bahasa Indonesia, maaf, Inggris, Jawa, Ngapuro gitu ya. Namanya Tabiru, Melayu, maaf. Ini ada 5 bahasa. Kemudian tambah 1 kosakata lagi, misalnya makan. Cukup minasa ya, yang Tabiru makan, kebalik aku. Adalah bahasa Inggris, eat. Bahasa Jawa, makan gitu misalnya. Lalu bahasa Jepangnya, ini kan tadi aku balik, jadi ini yang Gomenasai deh. Melayu makan. Nah, jadi data udah kita input. Lalu yang kedua bisa view, yaitu menampilkan daftar kosakata. Nah, ini kosakata di dalam kamus yang kita input tadi. Indonesia, maaf, Inggris, sorry, Jawa, Jepang. Masing-masing ada 2 kata. Lalu yang ketiga ini bisa nambah kata lagi. Saya mau nambah, aku ngasal aja ya. Nanti hapus lagi. Nah, lalu ada fitur hapus kata, jadi bisa delete. Masukkan kata, misalkan aku. Nah, langsung muncul lagi ini, bisa menghapus data, yes atau no. Aku pencet yes, data akan kehapus. Lalu yang kelima ini, selain create, read, juga bisa melakukan update ya. Karena kalau update di kamus itu berarti melakukan revisi kata. Nah, misalkan nih, bagian yang ingin diedit mau kata maaf gitu. Masukkan kata tadi, kan aku ngisinya ini ya. Oh, ini bahasa Inggris ya. Jadi bagian yang ingin diedit bahasa Inggrisnya, masukkan kata maaf. Tadi kan sorry, data baru misalnya sorry gini. Ini akan berubah. Kita lihat di daftar kosakatanya, tadi udah kita rubah sorry y jadi pakai i. Nah, ini. Lalu selain update, kita juga bisa searching kata. Nomor 6 mencari kata, misalnya pakai
bahasa Jawa. Kata yang dicari tadi ngapura. Nah, ketemu nih. Jadi, yaitu ada di data maaf. Di mencari kamus. Lalu ini ada mengurutkan kata, ini pakai sorting. Bahasa Indonesia, ini akan mengurut secara descending. Bisa ascending atau descending nanti. Oh, ini ascending, jadi maaf lalu makan. Urut abjad. Nah, lalu yang terakhir ini ada riwayat aktivitas. Jadi apa yang kita lakukan tadi kerekam di sini. Tadi kita membuat data sebanyak 2, menampilkan daftar kosakata. Tadi kita nambahkan kata sebanyak 1, itu tercatat di sini semua. Nah, baru kita keluar program, akan muncul animasi kayak gini. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Nah, kayak gitu. Jadi tadi ada create, read, update, delete. Nah, ini ketentuannya yaitu yang pertama dikumpulkan paling lambat tanggal 14 April 2022 pukul 23.59. Jadi waktu kalian 2 minggu. Yang submit hanya salah satu, jadi kan tadi 3 orang, salah satu aja yang submit. Terus yang dikumpulkan itu berupa file main.c-nya dengan format ini tr_ast_ kode kelas _topik. Dan ini dinilai saat responsi, jadi tidak ada yang baru mengumpulkan setelah itu. Satu kelompok tidak mengikuti responsi, nilai TR sama dengan 0, lawan joki auto E. Ini ada penilaiannya, tadi fitur utama, tambah data, CRUD ini masing-masing 10 poin, demikian juga searching sorting sama history 10 poin. Kemudian kalau ada login dan sign out-nya 5 poin, user experience 5 poin. Nah, user experience ini apa? Jadi UX ini maksudnya bisa menangkal error, terus tidak ada bug. Bug itu misalnya kalau diketik berbagai kemungkinan lain nanti macet, itu bug. Jadi pokoknya makin bagus user experience-nya dapat poin. Kemudian selain fitur utama nanti ada nilai responsifnya. Jadi kalau hadir 10 poin, jadi kan kalau satu kelompok yang hadir nih misal cuma satu ya, berarti yang dapat nilai hadir ya yang hadir aja gitu. Kemudian mau menjawab pertanyaan 10 poin. Jadi kalau hadir bisa menjawab semua, masing-masing individu dapat 20 poin responsi. Kalau fitur utamanya satu kelompok sama. Kalau responsi nanti mungkin tiap individu beda tergantung ikut responsi atau enggak. Nah, kemudian di sini ada nilai bonusnya. Jadi tadi kan ini udah 100. Kalau bisa pakai animasi 5 poin, bisa pakai warna yang berbeda 5 poin, dan bisa ngatur user interface-nya 5 poin. User interface ini maksudnya aku nggak minta yang aneh-aneh sih, bisa ngatur tampilan, tapi lebih ke kerapian aja. Jadi tampilannya rapi, kemudian animasi sama color-nya konsisten, itu 5 poin. Kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oh ya, ini untuk kelas B dulu ya. Nanti kelas A kan belum pembagian kelompok, dibagi kelompoknya dulu nanti. Atau mau lihat yang lain dulu, misalnya restoran. Iya Kak, coba yang restoran. Bukan ini, sorry. Restoran tuh mana ya? Nah, ini restoran. Nah, ini sama sih kayak tadi. Jadi ada CRUD-nya, searching, sorting gitu. CRUD-nya itu kalau create tambah menu, misalnya aku tambah menu nih. Ini UI-nya memang agak buruk ini. Masukkan jumlah menu yang ingin dimasukkan, misalkan mau nambah 2 menu.
ID menu 01, nama menu nasi goreng, harga menu misalnya 20.000, stok menu ada 5, jenis menu makanan, ID menu 02, nama menu misalnya es teh, harga menu 4.000, stok menu misalnya ada 10, jenis menu minuman. Jadi ini aku nambah 2 data, yaitu nasi goreng sama es teh. Data menu berhasil ditambahkan, tekan enter untuk kembali. Kita tekan 2, lihat menu. Nah, ini data sudah kita input tadi, yaitu nasi goreng sama es teh. Ada harganya, stok, sama jenisnya. Kemudian aku mau hapus nih, menu 3. Misalnya aku mau hapus es teh. Nah, ketemu nih. Nama es teh, ID, harga, stok, jenis. Anda ingin menghapus data ini, ya. Sukses hapus menggunakan. Kalau udah dihapus, kita cek, dilihat menu lagi. Apakah sudah terhapus? Dan ternyata sudah, tinggal nasi goreng. Karena es tehnya udah dihapus. Kemudian edit menu. Menu yang ingin diedit misalnya nasi goreng. Ingin mengganti data nomor berapa? Misalkan mau ganti harga deh. Harga 20.000 turun jadi 15.000. Nah, data berhasil dirubah. Kita lihat lagi nomor 2. Tadi 20.000 jadi 15. Kemudian pencarian bisa searching. Searchingnya ini pakai nama atau bisa pakai ID nanti kalian. Enter. Kemudian ini sorting karena datanya cuma 1 ya. Sorting ya cuma itu doang. Tapi kalau datanya banyak, misalnya tapi nggak urut abjad gitu, karena defaultnya kan ini urut berdasarkan waktu kita input. Jadi huruf awalnya bisa aja. Nah, kalau mau sorting bisa langsung ke urut berdasarkan abjad. Kemudian ini riwayat aktivitas. Tadi aku nambahin menu, melihat menu, menghapus, dan seterusnya itu kerekam semua. Kemudian yang terakhir keluar dari program. Nah, gitu doang. Yang penting ada CRUD, ada sorting, searching, history. Ini animasi sama colornya. Begitu. Gimana? Any questions? Jadi setiap topik itu pasti ada fitur semua ini. Persamaannya itu. Bedanya sistem informasinya doang gitu. Atau udah aman untuk kelas B? Kalau udah, ini aku masukin di Classroom. Kalian bisa mulai bikin dari sekarang, waktunya 2 minggu. Ntar aku masukin dulu di Classroom. Yus, Ya, mending habis kelas kita upnya. Nanti siapa tahu ada revisi lagi. Itu untuk menu-menunya. Nanti kan ada minimal tuh. Minimalnya kita inputkan 5 data, misalnya ID dan juga nama barang dan jenisnya gitu. Atau gimana? Siapa tahu kita ada diskusi lagi dari seterusnya. setahu aku bebas sih menunya. Yang penting bisa input menu kan berdasarkan jumlah array-nya kan itu. Maksudku ada minimal yang harus kita inputkan gitu. Oh, Atribut. Itu sudah dimasukkan nggak? Oke, untuk teman-teman kelas A kurang lebih untuk TR-nya sama. Jadi untuk pembagian kelompoknya nanti kita buatkan spreadsheet untuk yang kelas A. Jadi teman-teman bebas memilih untuk temanya dan juga kelompoknya bebas juga. Untuk contoh tadi sudah ada ya, masuk record juga. Kurang lebih ada CRUD,
teman-teman bisa menggunakan link list dan poin lebih jika teman-teman bisa menggunakan semua yang sudah kita jalani untuk materi-materi sebelumnya. Misalnya ada file handling, ada animasi, dan jenisnya. Nah, untuk animasi tadi ada animasi bergerak, itu bisa teman-teman gunakan slip maupun perulangan. Lalu untuk penempatan tempatnya biar rapi, itu teman-teman bisa cari yang namanya fungsi goto xy di bahasa C. Nah, untuk update apa namanya? Pokoknya untuk TR nanti kita kasih syarat-syaratnya apa aja yang ada di dalamnya yang harus teman-teman ikuti. Ya mungkin itu untuk kelas A yang lebih sama ya. Oke. Dari Yus ada lagi lah tambahan. Oh iya, untuk 3 file program bergema, suaraku ngantuk. Untuk program program Excel-nya itu nanti akan aku share juga di Classroom. Tapi kita cuma ada 3 sih. Yang lain sama aja sih, mengandung CRUD, sorting, searching, sama history gitu aja. Itu cuma buat contoh aja sih yang 3. Udah itu. Oke, untuk kelas A juga sama nanti. Ya Yus ya. Iya, Excel benar. juga ya. Nah, Tapi kayaknya ada tambahan perpustakaan gitu nggak? boleh nanti kalau kita lihat bisa nggak. Oke. Oke. Ada lagi Yus tambahan? Udah sih. Dari Rere ada nggak tambahan? Belum ada sih, Vi. Udah dijelasin sama Yus. Oke. Nah, untuk PR-nya kita balikan ke teman-teman lagi, variasikan seperti apa gitu. Dari materi-materi yang sudah dikasih. Oke, untuk hari ini maaf ini kalau kelamaan tadi kita lanjut ke materi yang terakhir, link list. Oke, kita masuk materi yang terakhir. Ini sudah kita siapkan untuk link list. Aku izin share screen. Oke. Nanti juga kalau sempat kita bagi untuk source code-nya. Nah, untuk hari ini kita belajar yang namanya struktur data. Yang kemarin itu ada array dan juga sekarang kita belajar yang namanya link list. Nah, sesuai dengan namanya, link list itu daftar taut atau daftar tautan, atau juga bisa kita lihat kalau kita terjemahkan itu keterhubungan antar daftar atau list. Nah, ini bukan yang mirip, tapi kita lihat untuk link list dan array. Nah, kalau link list itu dia memiliki seperti keterhubungan antar data, itu yang menghubungkan nanti ada yang namanya next. Nah, sedangkan array itu memiliki indeks dan terurut serta tidak terlalu dinamis. Nah, link list dan array ini mirip, tapi yang membedakan kalau array itu berindeks dan tidak dinamis, sedangkan link list itu terurut juga, tapi dia lebih dinamis dari array. Misalnya gimana? Untuk link list,
itu dia dinamis karena dia bisa membuat indeks seperti ini. Contohnya, kita misalnya membuat indeks, ada 5 indeks. Ini indeks pertama, ini bisa langsung kita buat, lalu indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, indeks kelima. Ini bukan indeks ya, lebih tepatnya data gitu. Data 1 sampai ke 5. Jika kita ingin tambah, itu bisa langsung 6 dan 7. Nah, ini dinamisnya dari linked list. Dinamis. Jadi ini misalnya kita buat variabel A dari linked list, itu bisa berubah-ubah. Ada 7, nanti 8, 9. Sedangkan untuk array, itu dia kalau kita sudah deklarasikan di sini 5, dia akan membuat indeksnya sebanyak 5. Nah, walaupun di dalam sini kita tidak isi, indeksnya tetap 5. Tapi kalau linked list, ini tidak ada indeks yang kosong, karena pas kita buat, itu akan dimasukkan dengan value. Nah, ini bedanya linked list dan array. Itu. Nah, lanjut ke bagian bawah. Di sini menggunakan yang namanya struct dari self-referential. Nah, self-referential ini merupakan struktur data yang memiliki satu atau lebih pointer. Nah, kita zoom. Karena di sini kita mendeklarasikan struct node lagi, di sini kan sudah ada, kita taruh di dalam pointer link. Nah, gunanya apa? Di sini nanti akan kita ambil dari struct node ini bagian atribut yang ada di dalam sini. Singkatnya seperti itu. Nah, di bagian main, kita di sini ada dibuat struct node. Nah, ini deklarasi dari variable node. Nah, jadi di sini kita bisa deklarasikan variable node. Misalnya objek 1 ya, objek 1 dalam footer dan sebagainya. Untuk deklarasi variable bisa di bawah sini, bisa juga di atas. Biasanya di sini untuk linked list kita gunakan head, tail juga ada juga yang namanya current. Kebanyakan menggunakan ini kalau di linked list. Jadi ada kepala, ada record, dan juga ada variabel tampung atau sementara nanti. Oke, di sini untuk bagian link yang pertama itu null. Nah, kita isi untuk objek pertama, struktur pertama, kita isi data 1 dan data 2. Nah, di sini kita punya data 1 itu tipe datanya integer, dan data 2 itu karakter. Ini karakter, dan ini string untuk data 3. Nah, di sini kita inisialisasi, kita masukkan kalau menggunakan string itu lebih baik kita menggunakan strcpy atau kita copy dari string yang mau kita buat. Di sini misalnya ada char, kita masukkan ke data 3 yang ada pada struct object. Di struct object di data 3. Nah, kita masukkan di situ, lalu di node 2 itu sama. Kita masukkan juga data seperti di atas. Nah, di sini kita hubungkan antara objek 1 dan objek 2. Di sini objek 1 yang isi nilainya dari link yang .next tadi, pointer next, kita taruh, masih ingat kan ini untuk pointer head of address of-nya, kita
kita taruh di objek 2. Nah, sekarang kita tampilkan. Di sini kita tampilkan untuk ini menampilkan struct dan ini menampilkan link listnya. Kita gunakan tanda panah ke kanan. Kita coba run. Oke. Ini untuk value yang sudah kita buat tadi. Ini kita tampilkan menggunakan struct dan yang bawah menggunakan linked list. Oke, untuk linked list seperti itu. Ini untuk pengenalannya. Nah, kita coba close project dulu. Ntar kita masuk ke CRUD-nya biar teman-teman bisa lihat. Penjelasannya sama. Sini kita punya struct barang dan ada atribut-atribut yang di bawah ini. Ada nama variabelnya juga. Lalu di bagian bawah ini kita masukkan struct untuk pointer head dan juga tail serta current. Nah, di situ ada penjelasannya. Untuk pointer yang head itu adalah alamat awal. Yang tail itu pointer alamat akhir. Serta current itu merupakan pointer temporary atau tempat kita tampung sementara. Untuk tambah data, kita bisa lihat di sini. Untuk cara kerja linked list, habis kita jelaskan tambah data ya. Di sini kita punya prosedur untuk memanggil tambah data. Sebelumnya kita ke bagian bawah dulu, ke in main. Di bagian in main, di sini kita punya inputan menu. Inputan menu biasa, sama yang kemarin-kemarin kita buat. Jadi inputan menunya seperti ini, lalu ada prosedur yang akan kita panggil. Oke, untuk yang pertama itu input data atau tambah data. Nah, di sini kita deklarasikan dulu untuk variabel yang akan kita masukkan, inputkan ke dalam linked list. Nah, untuk current, di sini kita gunakan pointer dari current yang tampungan sementara. Di sini ada kita masukkan default untuk struct ke barangnya. Lalu ada malloc. Nah, kemarin sudah sempat dijelaskan untuk malloc. Ini kita buat untuk bagian di dalamnya ya, sebesar size of dari struct barang. Nah, di sini bagian yang inputan. Ini adalah inputan dari user nantinya untuk menginputkan dari kode. Nah, di sini ada plus stdin. Nah, kenapa kita gunakan ini? Karena kita nanti ada spasi ya di dalamnya. Nah, karena ada spasi, kita gunakan plus stdin dan juga gunakan fungsi get. Di bawahnya juga untuk nama barang, jenis barang, dan keterangan barang. Itu menggunakan F plus standar input. Lalu di bagian bawah ada dari integer dan juga float. Dari quantity itu menggunakan integer dan float dari harga karena ada koma. Nah, di bagian sini kita masukkan dari inputan tadi ke linked list-nya. Nah, pertama kita masukkan ke bagian current atau tampungan sementara. Sini di struct barang. Nah, jadi cara kita inputkan, kita masukkan itu kita gunakan string copy atau strcpy ya.
dari inputan dari kalimat atau nama barang tadi, di sini kita copy ke bagian current yang menuju pada nama barang atau atributnya. Di sini ada tanda panah, yaitu kita gunakan pointer. Nanti misalnya gini, kalau benar itu dia kita ketik current. Nanti kalau kita masukkan tanda panah, ini kita masukkan apa tadi ya? Current nama barang. Oke. Nah, di bagian bawah juga sama, untuk input kan ke link listnya gunakan strcpy dan juga jenis barang yang mau kita masukkan. Di bawahnya juga sama untuk keterangan. Lalu untuk quantity, kode serta harga, itu kalau selain string kita langsung masukkan current quantity, masukkan ke quantity. Quantity yang mana? Yang ini, yang ada di tambah data. Itu untuk tampungannya. Nah, untuk gambarannya, di sini kita punya data misalnya. Data pertama, kita masukkan nama barang dan keterangannya apa aja, yang lain-lain. Lalu ada next, serta kita masukkan ke link list yang lain. Nah, di sini untuk penjelasannya, pertama itu kita punya head. Nah, head ini nilai yang pertama akan kita masukkan. Nah, kalau kita mau lanjut, dia akan masuk ke data 2. Itu gunanya next. Masuk ke sini. Lalu ada next lagi. Misalnya ini yang terakhir. Kita masukkan, dia masuk ke tail. Lalu yang akhir itu ada null. Nah, di sini ada kondisi. Kalau head-nya null, itu kita set untuk setiap head, tail, dan current itu jadi data yang pertama. Itu data null yang akan diisi nanti. Lalu ada next selanjutnya. Itu kalau head-nya null. Nah, kalau dia tidak, dia akan masuk else. Jadi, nilai dari tail tadi yang atribut keberapa, next-nya, struct keberapa maksudnya, itu akan bernilai current. Nah, misalnya di sini data pertama sudah kita isi. Nanti masuk ke data kedua, itu kan tidak null lagi. Dia masuk ke else, data kedua, nanti kita isi, next. Ini dia masuk ke data selanjutnya. Sekarang tail, itu nilainya adalah data 2, dari struct data 2, nilai null yang sudah diisi tadi, misalnya untuk setiap atribut sudah diisi, lalu untuk tail, next, itu kita, jadi data ketiga itu nilainya null. Nah, nanti akan diisi, nanti dia masuk ke else lagi. Nah, itu untuk tambah data. Kita coba cek dulu. Bentar. Sekalian untuk tampil data. Nah, untuk tampil data ini sederhana, langsung kita buat perulangan. Di sini ada proteksi yang kita buat. Kalau head-nya itu null, berarti kan nggak ada data apa-apa di bagian atas atau bagian depannya. Nah, itu otomatis sampai bagian belakang itu tidak ada kan. Jadi kalau dia kosong, untuk datanya tidak ada, dia akan print, tidak ada data. Kalau kondisinya if itu terpenuhi, head sama dengan null, dia masuk ke sini. Kalau tidak, else dia akan masuk ke bagian sini. Kita set di sini bagian current, untuk temporary-nya kita gunakan head. Jadi setiap data yang sudah ada tadi yang diinputkan, kita gunakan perulangan untuk mencetaknya. Di sini sebanyak current, misalnya ada 3 data, ya, dia itu sampai 3 data juga. Nanti ada kita set null. Nah, kalau dia null di bagian sini,
Kalau dia nilainya 0, sudah habis berarti datanya, perulangan ini akan berhenti. Nah, di sini kita akan cetak dari inputan yang telah kita buat. Ini cetak sebagai output. Ini ya, cetak output. Oke, di sini kita buat current-nya itu ke current selanjutnya di bagian sini, current.next. Nah, jadi current.next itu kita akan beralih ke struct yang berikutnya, yang sebagai data kedua. Itu untuk tambah dan tampil. Nah, kita coba untuk tambah. Misalnya kode barang 3, nama barang misalnya rasa, lalu jenis barangnya bubuk, keterangan masih ada, lalu kuantiti barangnya misalnya ada 10, harganya 1000 per 1. Ini berhasil di input, kita tampil. Nah, di sini inputan yang kita input tadi udah ada sebanyak yang kita inputkan. Itu gunanya dari current tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada float juga. Teman-teman bisa bedakan untuk tipe data integer dan float. Jadi ada angka desimal dan angka biasa. Angka desimal, angka pecahan ya. Oke, di sini kita masuk ke bagian edit dan hapus. Dan sebelum masuk ke situ, teman-teman ada yang ingin ditanyakan kah dari tambah data dan juga tampil data? Nah, kalau teman-teman ingin masukkan seperti perulangan, banyaknya tinggal teman-teman gunakan perulangan di sini, di inputannya. Seperti ini. Itu nanti. Oke, dari teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Oke, mungkin masih belum ada ya pertanyaan. Kita lanjut ke bagian edit data. Nah, di edit data juga kita sama. Deklarasi variabel dengan tipe data yang tadi. Sorry guys. Di sini ada proteksi juga. Kalau head-nya 0, itu tidak ada data. Untuk edit data kan kita harus punya data tuh. Nah, jadi proteksinya harus ada seperti ini. Sama di bagian tampil data, apa yang akan kita tampilkan kalau tidak ada datanya. Jadi kita buat proteksi di sini. Lalu untuk edit data di sini kita gunakan yang namanya kondisi. Nah, kita set current itu nilainya head, yaitu nilai-nilai yang sudah kita masukkan ke dalam pointer head tadi. Jadi data-data semua yang kita masukkan seperti data kode barang 1 dan sebagainya ini kita masukkan ke head, ke nilainya ke current untuk tampungan sementara.
Lalu di sini ada kita inputkan kode. Nah, di sini kita gunakan integer aja yang sedikit mudah. Nanti teman-teman cari seperti apa kalau kita menggunakan string. Itu bisa menggunakan kode ASCII atau juga strcpy ya, strcpy. Nah, di sini perulangannya sama sampai karennya habis. Nah, di sini ada kondisi. Kalau karennya itu nilainya sama dengan kode yang kita inputkan tadi, dia akan tampilkan data barangnya dulu, lalu kita edit. Nah, di sini kita edit, itu kita inputkan nilai yang terbaru lagi. Hampir sama dengan tambah data. Nah, ini kita kasih turun bentar. Kita inputkan lagi update terbaru, lalu kita masukkan kayak kita timpa gitu. Kalau sudah, kita set di sini data berhasil. Kalau di sini ada kondisi lagi else if. Di sini ada break. Nanti kalau break dia langsung loncat ke current. Nah, nilai current itu kita set lagi. Di sini ada kondisi else if. Kalau current itu nilainya 0 atau current itu ke next-nya 0. Jadi ibaratnya kita cari datanya itu yang data yang nggak ada. Jadi yang di print itu data tidak ada. Ibaratnya datanya nggak ada nih, kita mau ubah itu. Nah, dia akan masuk ke else if ini. Currentnya udah habis, current.next itu juga habis, nggak ada datanya, dia akan tampilkan ini. Nah, kita coba data kode barangnya 1, kita coba edit data 3. Nah, dia akan masuk ke tidak ada data tidak ada. Kita coba edit kode barangnya 1 tadi ya. Nah, ini data ditemukan. Nah, kita mau set lagi. Untuk kode barang itu kita ngikuti program yang biasanya itu tidak harus, untuk kode ID itu harus tetap. Jadi yang kita ubah penyedap rasa, nama barang maksudnya, keterangan jenis barang, dan juga kuantiti serta harga. Misalnya jenis barang gitu. Lalu untuk keterangan ada kuantiti barang sebanyak. Nah, ini sudah berhasil diedit. Kita coba ditampil data. Nah, untuk kode barangnya tetap, yang kita ubah nama barang, jenis barang, keterangan sama, kuantiti barang, dan harga. Oke. Itu untuk edit data barang. Oke, dari teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan untuk edit data barang? Sebelum kita masuk ke bagian hapus data. Oke, sepertinya masih belum ya, karena waktunya juga udah kelamaan. Kita masuk ke yang terakhir. Untuk hapus data. Nah, di sini kita deklarasikan lagi untuk tipe datanya. Lalu ada kondisi juga, if. Kalau head-nya 0, sama. Tidak ada datanya kalau head-nya 0. Di sini ada kondisi else. Nah, kondisi else-nya ini, itu dia sampai bagian bawah. Nah, di sini ada kondisi else, kalau if tidak terpenuhi, dia akan masuk. Kita buat struct ini, struct barang, kita buat pointer temp. Kita buat variable struct barang yang nama pointer variabelnya itu temp. Nah, kita set di head.
Jadi data yang kita punya itu ada di temp juga, terus kita set juga current itu nilainya head. Nah, di sini kita mau masukkan kode barang yang akan dihapus. Nah, untuk posisinya, in posisi itu kita buat 0, kita set sebagai 0. Nah, di bagian while, ini akan terjadi proses suatu kondisi, kita coba cek sampai current-nya itu habis. Kalau di bagian proses ini ada current dengan kode yang sudah sama dengan kode yang kita inputkan, itu programnya akan berhenti dan akan masuk ke posisi. Nah, posisinya akan bertambah. Dan juga untuk nilai current, itu nilainya adalah current.next, nilai yang telah ditemukan ini. Jadi defaultnya posisinya keberapa dan currentnya ada di data keberapa. Nah, misalnya di sini ada kondisi juga if dan else. Kalau posisinya itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan benar atau false di situ ya, nilai head ini kita set sebagai temp next. Nah, di sini kita gunakan free, nanti kita akan hapus dari tempnya. Jadi nilai dari yang kita cari itu kita hapus di bagian head, dari bagian head. Temp.next. Temp garis panah kanan next. Itu kita hapus menggunakan free temp. Jadi nilai dari temp yang sudah ketemu itu update di head. Lalu di bagian bawah, di sini kita akan memindahkan posisi dari listnya, dimana karena kita udah hapus ya, misalnya bagian if-nya ini tidak terpenuhi, dia masuk ke else, dia akan nyari dan memindahkan posisi dari temp ke data yang mau dicari. Sini kita cari untuk perulangannya sampai temp tidak sama dengan null dan posisi dari i. I tadi kan 0. Nah, sekarang posisinya ada di keberapa? Dikurang 1. Misalnya posisinya di 1, jadi 1 kurang 1 itu 0. Ya, berarti di posisi 0. Nah, di bagian sini, temp itu nilai dari temp.pointer next. List, pointer lagi. List yang ke next-nya atau next ke berikutnya. Lalu di bagian bawah, habis perulangan ini, sudah kita dapatkan nilai yang ini, nilai temp. Kita akan masuk ke kondisi yang bawah. Dia ada kondisi if dan else. Kalau tempnya itu null atau kita cari nggak ada, atau temp dari nilai temp berikutnya itu sama dengan null, tidak ada juga, tidak ada data, dia akan tampilkan data tidak ada. Nah, kalau masuk ke else, dia akan gunakan struct barang, kita buat baru lagi dari pointer next. Di sini ada temp next dan next. Itu kita masukkan nilai dua nilai selanjutnya. Temp.next ini kita hapus satu, kita free-kan. Lalu untuk temp.next yang sekarang itu adalah nilainya kita set ke next atau di struct yang sekarang, di data sekarang. Nah, untuk data yang
tadi yang berhasil dihapus di bagian sini kita tampilkan kalau itu sudah benar-benar terhapus. Kalau tidak terhapus atau tidak ada data, di sini. Oke. Kita coba tampilkan dulu. 1, kita tambah barang, misalnya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tambah 1 lagi deh. 3. Oke, di sini ada 3 data. Kita coba hapus data bagian kedua. Nah, di sini kita coba hapus 2. Nah, dia akan masuk ke data berhasil dihapus. Tampilkan untuk data yang kode barangnya 2 tadi udah terhapus, dan ini data yang sudah diupdate. Data 1 dan data 2. Kita coba hapus, misalnya ID-nya salah, data tidak ada. Kita cek lagi, memang tidak ada data dengan kode barang 6. Oke, seperti itu teman-teman untuk link list berikutnya. Jadi teman-teman bisa explore lebih untuk link list. Oke, itu untuk link list hari ini. Jika dari teman-teman ada pertanyaan, bisa on mic atau chat di cara simpan datanya jadi permanen gimana, Kak? Oke, aku bantu jawab ya. Dari teman-teman kan kemarin udah belajar file handling. Nah, itu bisa dijadikan database-nya. Kalau yang sekarang ini kita cuma ngerannya di exe. Jadi setelah kita close programnya, tambah data 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tampilkan. Ini kan datanya, data 1. Kalau kita silang, kita tutup programnya, itu programnya bakal kehapus. Jadi untuk exe itu ketika kita run aja, data-datanya masih tersimpan di situ. Karena disimpannya ke dalam variabel-variabel ketika dijalankan. Nah, untuk menyimpan data sebagai database, itu teman bisa gunakan yang namanya file handling yang write sama read itu, W sama R. Kalau teman-teman masih bingung, coba lihat lagi mungkin untuk file handlingnya. Bisa teman-teman gabung untuk English. Oke, itu ya Joy, Range. Oke. Dari teman-teman, adakah pertanyaan lagi? Kalau teman-teman masih bingung, misalnya penjelasannya bisa tanya sekarang ataupun kalau mau nanti nanya-nya nggak apa-apa sambil lihat video, kan sudah di-record juga. Nah, waktunya udah kelamaan ya, takut kota teman-teman habis. Terakhir, aku mau tanya, dari teman-teman adakah pertanyaan? Tunggu bentar ya. Udah, Kak. Kenapa? Afra? Oh, tanya. Oh ya. Sorry, suaranya putus-putus, Afra.
Oh ya, aku sampaikan lagi ya untuk kelompok kelas A nanti kita buatkan spreadsheet. Nah, teman-teman silakan masukkan nama teman-teman di spreadsheet-nya. Teman-teman bebas pilih kelompoknya, bebas pilih temanya. Yang pasti satu tema itu kita samakan dengan kelas B. Itu maksimal satu tema 4 orang, 4 orang, 4 kelompok. Nah, untuk maksimal orangnya, untuk anggotanya 2. Gimana Ter? 2 atau 3? 2. Oke. Untuk maksimal anggotanya 2 ya. Untuk teman-teman kelas A. Oke, apa? Oke, mengenai materi tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Atau untuk penjelasan TR, ada yang kurang? Bisa teman-teman tanyakan. Kak, permisi, tolong bisa diajari yang visual itu Kak, yang warna-warna itu loh tadi, Oh, untuk macam-macam. warna ya. Hmm. Itu bisa menggunakan, kalau kalau nggak salah, ini ya. Kalau aku agak lupa juga. Untuk warna. Kayak gini ya. Aku coba dulu. Benar nggak? Ntar, aku agak lupa deh. Itu cuma gunakan fungsi. Fungsinya bentar. Bentar ya. Aku stop share screen bentar. Tunggu bentar ya teman-teman. Oh, salah. Yang salah. Ini gini. Oke. Bentar. Itu teman-teman bisa gunakan yang namanya fungsi sistem dari konsolnya. Di bagian sini ya. Bisa lihat ke Meet teman-teman. Nah, di sini kita gunakan fungsi sistem. Tadi kita buat color di luarnya ya. Sekarang untuk yang benar itu colornya di dalam sistem color ini 8 misalnya. Kalau 8 tuh bentukannya seperti ini. Nah, itu untuk tampilan warnanya. Coba kita ubah. Ya, berubah ya. Nah, dia berubah jadi seperti ini. Harusnya ini nggak usah F ya. Oh, bentar. Nah, ini untuk warna-warnanya teman-teman bisa lihat kalau kita gunakan 4 itu merah,
6 itu kuning, 7 itu putih, 8 itu abu-abu. Ini ada biru menyala dan hijau menyala kalau kita buat pakai F ya. Nah, color ya. Sini kita coba 8. Itu tadi abu-abu, kalau 9 coba. Bisa cari sendiri di mana ya rasanya itu alamatnya. Pokoknya ada untuk animation, bisa dicari, teman-teman explore. Ada banyak, contohnya menggunakan sleep, menggunakan for, atau perulangan gitu ya, itu bisa dijadikan animasi. Oke ya teman-teman, dari Yohanes tadi ya yang nanya. Iya Kak. Oke. Oke. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama Yohanes. Oke teman-teman yang ada kelas habis ini misalnya bisa live duluan, tapi oke, taruh NIM-nya ya. Ini udah ada Ananias, gak apa-apa, live duluan, nanti kita absenkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Oke, sama-sama Ananias. Kita cukupkan, kalau nggak ada pertanyaan, aku stop share screen ya. Oke, aku balikin lagi ke Tere sama Yus. Oke, jadi untuk materi hari ini English sudah selesai. Jadi teman-teman bisa buat persiapin TR-nya mulai dari sekarang, waktunya 2 minggu. Buat yang kelas B tadi ketentuannya juga udah sesuai. Untuk kelas A nanti buat kelompoknya kita tunggu, kita buatin spreadsheet-nya dulu. Selanjutnya absen buat yang kelas A, jangan lupa absen lewat Google Form. Udah aku masukin di di chat-nya. Jadi karena takutnya kalian ada yang kelas, jadi langsung isi aja di Google Form-nya. Buat kelas B, Yus, absen Yus. Oke, aku share screen. Ini udah bulan April ya. Aku panggil NIM-nya ya, nanti tinggal bilang hadir apa enggak. 009 009 Joy Axel hadir. 013 Hadir Kak, hadir. 014 Hadir, Kak. 034 Hadir, Kak. 040 Hadir, Kak. 041 043 Hadir, Kak. 061 Hadir Kak. 070 Hadir Kak. 098 Hadir Kak. 102 108 Hadir Kak 102 Kak. Hadir, Kak. 110 Hadir, Kak. 111 122 Hadir Kak. 127 Hadir. 128 Hadir Kak. 133 155 157 Hadir, Kak. 161 Hadir Kak. 163
Hadir. 170. 173. Hadir Kak, hadir. 190. 194. Hadir Kak. 197. Hadir Kak. 198. Hadir. 203. Hadir Kak. 212. 239. 250. Hadir Kak. 263. Hadir Kak. 280. Tadi siapa tadi? 043, 111, 041. 043, 111, 041. 043 udah. 111 sama berapa tadi? 041, 280. Dua satu dua izin. Oke, udah semua ya berarti ya. Baik, kembaliin ke Tere lagi. Gimana? Oke. Yang belum absen ketik aja di kolom chat biar diabsenin. Terus yang kelas A diingetin lagi buat jangan lupa absen di Google Form. Ini linknya aku upload lagi bentar. Atau ada yang kelewat. Aneh bagi kelompok kapan sama diuploadnya kapan Kak? Nanti spreadsheet-nya langsung aku upload kok. Ntar paling jam 10. Jam 10 kita share semua ketentuan, terus file Excel-nya juga. Oke Kak, makasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Udah jelas? Nanti juga ada video link list dari kelas satunya yang kemarin gabungan juga. Sama video record hari ini. Kalau udah nggak ada, kita akhiri kelasnya karena tadi di awal dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Yus, pimpin Yus, gantian. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Semangat buat TR-nya, berarti minggu depan kelasnya kosong. Karena buat TR. Semangat. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.